Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum saya menjelaskan bagian daripada firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena sekali lagi Engkau kumpulkan kami bersama-sama di kali terakhir kami beribadah di gedung ini, di gereja ini. Kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa, kalau misalnya Engkau adalah Allah yang memelihara perjalanan kami selama 8 tahun terakhir ini sebagai gereja, dan 5 tahun terakhir kami ada di tempat ini ya Tuhan. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu segala sesuatu yang berasal darimu, itu kembali untukmu dan untuk kemuliaanmu. Tuhan, pada saat ini kami akan melihat bagian daripada Injil Matius ini, dan kami berdoa ya Bapa supaya Engkau sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami, dan berbicara kepada kami ya Bapa, sesuai dengan apa yang Engkau mau. Roh Kudus yang bekerja di dalam ruang hati kami masing-masing. Dan biarlah kiranya ya Bapa karyamu ya Tuhan yang boleh terjadi di dalam ruangan ini dan juga ketika kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kiranya Engkau boleh memimpin dan boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, selama kurang lebih 8 tahun seperti yang saya tadi ceritakan, kalau di dalam doa, bahwa selama 8 tahun itu, saudara-saudara, kita sudah 2 kali pindah. Ya. Jadi pertama-tama kita di Macquarie Uni, di Robert Menzies College, kemudian kita sempat pindah ke sini, dan kemudian minggu depan kita akan memulai ibadah kita di Epping, saudara-saudara. Tetapi yang sangat menarik ialah bahwa ketika gedungnya pindah, ketika lokasinya pindah, ketika gereja mitranya pindah, gerejanya tidak bubar, saudara-saudara. Oke? Jadi, dengan kata lain, gereja kita itu adalah gereja yang tidak dibatasi oleh lokasi geografis. Dan gereja ini adalah lebih besar daripada pengertian kita sebagai manusia. Begitu loh. Kalau misalnya saudara sebagai manusia, saudara akan tahu bahwa yang namanya GKI, contohnya Pondok Indah di Jakarta, itu adalah lokasinya di daerah Pondok Indah tentunya. Kalau misalnya kita bilang Gereja Kristus Bogor, tempat gereja asal saya, saudara-saudara, itu adalah lokasinya nggak mungkin di Jakarta, tetapi di Bogor, begitu ya. Nah, tetapi yang menarik ialah bahwa orang-orang atau manusia yang ada di dalamnya itu nggak terbatas dengan lokasi geografis ini. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa dimanapun kita berkumpul, kita ada, itu adalah sebagai umat Tuhan, karena bukan dibatasi oleh lokasi geografis. Kita ada di dalam dunia ini sebagai gereja yang mengutus, saudara-saudara. Sending church. Apa artinya sending church? Ialah bahwa kita memang memikirkan bukan hanya pertumbuhan dari gereja kita, tetapi kita memikirkan pertumbuhan daripada gereja Allah yang ada di dalam dunia ini. Jadi dengan kata lain, kita senang sekali saudara-saudara kalau misalnya ada orang yang mau pergi dan menjadi wakil Kristus, khususnya di tempat-tempat yang mungkin tidak banyak wakil Kristus. Saya sempat hitung selama 8 tahun ini, saudara-saudara, kita sudah lebih mengutus dari 70 orang. Dari gereja yang kecil ini, saudara-saudara. Dan itu adalah semua anugerah Tuhan. Karena saya tahu bahwa segala sesuatu adalah berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan, dan kita patut bersyukur, saudara-saudara, akan hal ini. Jadi, dengan kata lain, tempatnya akan berubah, tetapi gerejanya akan terus jalan, saudara-saudara. Kita akan ada di tempat yang baru, kita akan bermitra dengan mitra yang baru, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, ketika kita ada di tempat yang baru, aktivitas kita, kegiatan kita akan terus berjalan. Dan saya ingin kembali untuk kita melihat purpose statement kita. Kenapa kita ada setiap hari Minggu? Kenapa kita berkumpul di tempat ini? Purpose statement yang ada ini adalah seperti ini. Kita baca bersama-sama ya. Tadi kita nggak baca bersama-sama, sekarang kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3.
menjadi gereja berbahasa Indonesia yang berlandaskan Injil untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Jadi kenapa uniqueness kita adalah kita gereja berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Inggris. Dan apa yang kita lakukan ialah berdasarkan Injil, berlandaskan Injil. Untuk apa? Untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Dan bukan hanya di Epping, atau bukan hanya saudara-saudara di tempat yang baru, tetapi juga bagi seluruh dunia. Nah, Injil Matius di sini membantu kita untuk kita melihat hal ini, menurut saya. Ya, bagaimana kita bergerak dari sesuatu yang lokal, pada akhirnya menjadi besar dan mendunia, boleh dikatakan. Menjadi global, saudara-saudara. Saudara-saudara, permasalahan daripada purpose statement ini, kalau kembali lagi, permasalahan dari purpose statement ini, saudara-saudara, ialah apa artinya sebetulnya? Apa artinya kita menjadi gereja yang berlandaskan Injil? Apa artinya kita menjangkau dunia? Dan kita akan melihat dari Injil Matius, saudara-saudara, dan kita akan melihat beberapa bagian dari Injil Matius, jadi supaya kita siap-siap. Nah, banyak orang yang bertanya-tanya, saudara-saudara, apa sih sebetulnya arti Injil? Begitu ya. Karena terus terang, kita sering pakai kata Injil. Tetapi mungkin sedikit dari kita yang mengetahui apa sebetulnya arti Injil. Banyak yang menerjemahkan Injil sebagai berita sukacita. Ada yang menerjemahkan Injil sebagai berita baik, good news. Ada yang menerjemahkan Injil juga sebagai the greatest news. Atau berita yang paling baik, boleh dikatakan. Ada yang mengusulkan Injil sebagai the momentous news, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi, ini bukan hanya good, bukan hanya great, tetapi ini kelihatannya ada sebuah momentous. Momentous itu artinya ialah bahwa kita mengadakan sebuah perubahan, saudara-saudara. Ketika Injil itu datang ke dalam hidup kita, kehidupan kita berubah. Ada pola pikir yang berubah. Terus kemudian ada orientasi kehidupan yang berubah. Ada tujuan kehidupan yang berubah. Ada filosofi kehidupan yang berubah, saudara-saudara. Dan Injil Matius menurut saya membantu untuk kita mengerti akan hal ini. Jadi Injil Matius ini, saudara-saudara, yang kita baca, ini bukan hanya karena sembarang Injil, mulainya itu ialah nomor 1 dari antara 4 Injil yang ada, betul nggak? Ya. Tetapi bukan hanya itu saja, tetapi ini, saudara-saudara, ditulis dengan tujuan ialah bagaimana kita mengerti sebetulnya arti Injil. Injil Matius ditulis pertama kali atau diurutkan pertama kali daripada keempat Injil ini, saudara-saudara, karena Injil Matius adalah Injil yang paling banyak berhubungan dengan Perjanjian Lama. Dengan Perjanjian Lama. Jadi pas selesai Perjanjian Lama langsung masuk ke Perjanjian Baru, dimulai dengan Injil Matius. Dan di dalam Injil Matius ini, saudara-saudara, kalau misalnya saudara baca, saudara akan melihat bagaimana penulisnya itu meng-quote banyak sekali, saudara-saudara, ayat-ayat dari Perjanjian Lama. Dan salah satunya ialah bagaimana Yesus sebagai Israel yang sejati. Nah, di Matius pasal 1, saudara silakan buka dari Matius pasal 1 ayat 1. Atau ada di layar. Dikatakan di sini ialah, inilah silsilah daripada Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi, menarik saudara-saudara, ketika Matius memulai Injilnya, dia katakan dengan silsilah. Jadi ngapain ya sebetulnya ya dia mulai dengan silsilah? Betul nggak? Maksudnya kalau misalnya dia mau mulai dengan berita sukacita, dia akan kasih tahu aktivitasnya paling tidak, mungkin dia akan kasih tahu apa artinya. Tetapi dia memulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Dan kata Yesus Kristus di sini penting. Karena kita bukan hanya bicara soal nama, tetapi kita bicara soal nama dengan title, saudara-saudara. Jadi, Yesus Kristus. Jadi bukan namanya, pertamanya first name-nya Yesus, kemudian last name-nya Kristus, begitu loh. Tetapi maksudnya ialah bahwa Yesus itu dipanggil atau memiliki titel sebagai seorang Mesias. Karena Kristus itu artinya adalah Mesias. Kristus itu ada artinya the anointed. Jadi ini bukan hanya sekedar perkenalan kepada nama, tetapi ini adalah sebuah pernyataan bahwa ada sebuah era yang baru. Ada sebuah pemerintahan yang baru. Di mana rajanya itu adalah Yesus, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, maksudnya di sini ialah bukan hanya sekedar dia bilang bahwa ini sekedar namanya Yesus Kristus, tetapi ini adalah
Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya itu saja. Dikatakan di pasal 1 ayat 1 bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Tetapi bukan hanya keturunan Daud. Dia katakan apa? Yesus adalah keturunan Abraham. Bapa orang percaya, orang Israel. Dan ini adalah legitimasi yang penting, saudara-saudara. Jadi, menarik kalau misalnya kita melihat bagaimana Matius memulai Injilnya dengan bicara soal silsilah, saudara-saudara. Dan silsilah ini penting untuk menyatakan bahwa ada sebuah momen yang baru, ada sebuah waktu yang baru, di mana si Yesus itu, Yesus Kristus itu adalah raja di antara segala raja, saudara-saudara. Saudara, siapa dari kita yang masih ingat ini? Masih ingat? Foto ini? Ada yang tahu? Dari mana ini? Tahu ya gedungnya ya? Gedung apa? Gedung DPR ya, betul. Kapan? Ya, 98. Saudara-saudara, 98. Apa yang terjadi pada Mei 1998? Siapa di sini yang belum lahir? Jangan tunjuk tangan, saudara-saudara. Apa yang terjadi Mei 1998, saudara-saudara? Ketika pada waktu itu terjadi ramai-ramai di Jakarta, pada waktu itu Orde Baru, apa? Berakhir. Soeharto jatuh, saudara-saudara. Dan pada waktu itu ada yang mulai era yang baru. Era apa? Reformasi. Betul, era reformasi. Ada sebuah era yang baru dengan demokrasi dan lain sebagainya adalah era reformasi. Jadi, dengan kata lain, saudara-saudara, itu bukan hanya menghantarkan sebuah era yang baru, tetapi ada sebuah pemerintahan yang baru, ada sebuah zaman yang baru. Demikian juga dengan berita Injil yang tadi Matius bilang. Jadi, ini bukan hanya sekedar the good news. Kalau saudara pikir bahwa, berita Injil itu hanya buat saya, yang penting saya selamat, yang penting saya hidup kekal, dan lain sebagainya. No, ini adalah era baru, di mana saudara-saudara, Yesus Kristus datang dan dia memerintah sebagai Raja. Dan berita Injil ini, saudara-saudara, dibawa oleh Yesus ke banyak tempat, ke desa-desa, ke sudut-sudut, ke tempat-tempat yang berbeda, dan saudara tahu, ada begitu banyak orang yang mengikuti dia pada waktu itu, setelah dia melakukan proklamasi Injil ini, saudara-saudara. Singkat cerita, 40 hari 40 malam, Yesus dicobai di padang gurun, dan kemudian, saudara-saudara, Yesus langsung pergi ke kota-kota dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Matius 4 ayat 17. Apa yang dikatakan di sini? Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, apa isinya? Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat. Jadi, dengan kata lain, saudara-saudara, ketika Yesus memproklamirkan Injil, dia menunjukkan apa arti Injilnya, dan panggilan orang untuk datang dan untuk melakukan sesuatu, panggilannya itu adalah ini. Injil itu bukan hanya sekedar kita tahu atau kita menjadi anggota satu gereja. Injil itu bukan hanya sekedar kita itu masuk ke dalam momen yang baru, tetapi Injil itu adalah masalah pribadi di mana kita harus bertobat kepada Allah. Karena apa? Karena kerajaan surga sudah dekat. Dan luar biasa, saudara-saudara, ketika Yesus melakukan proklamasi Injil ini, ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Di ayat 25, saudara-saudara, kita melihat di sini. Tidak lama kemudian, setelah Yesus memproklamirkan Injil, ada begitu banyak orang-orang yang mengikuti dia, dan mereka datang dari bukan hanya dari daerah sekitar di mana Yesus melayani, tetapi juga dari daerah jauh, dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang sungai Yordan. Oleh karena itu, di Matius pasal yang ke-9, di perikop yang tadi kita baca, Matius menulis bahwa apa? Karena begitu banyak orang ya yang mengikuti Yesus. Matius menulis apa? Bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jadi dengan kata lain, proklamasi Injil ini, saudara-saudara, dibarengi dengan kebutuhan orang-orang untuk masuk ke dalam pekerjaan Injil. Di ayatnya yang ke-35 di sini, dikatakan bahwa ketika Yesus pergi ke kota-kota, ke desa-desa, ia mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Jadi dengan kata lain, Yesus mengatakan demikian, bahwa ada proklamasi Injil dan pada saat yang bersamaan ada kebutuhan, saudara-saudara, untuk orang-orang ikut serta di dalam pekerjaan Injil. Dan ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Setiap kali ada orang berkhotbah, KKR contohnya, atau KPI lah, atau apapun yang disebut, saudara-saudara, untuk menantang orang untuk datang kepada Kristus, pada saat yang bersamaan, saudara-saudara, itu adalah ada kebutuhan yang besar akan pekerja-pekerja Injil. Kedua hal ini nggak bisa dipisahkan. Seringkali kita pisahkan ya, hal tersebut ya. Betul nggak? Karena apa? Karena kita pikir bahwa, oh ini adalah proklamasi Injil. Ini adalah untuk orang percaya. Dan ini adalah untuk orang melayani, saudara-saudara. Tetapi dua ini nggak bisa dipisahkan. Karena itulah yang terjadi di Matius pasal yang ke-9 ini. Oleh karena itu dia katakan di ayat 37, apa yang bisa dilakukan oleh kita semuanya ketika kita tahu bahwa pekerjanya sedikit, ialah untuk kita berdoa, saudara-saudara. Ada begitu banyak orang yang pada waktu itu mengikuti Yesus, melihat Yesus dari jauh, saudara-saudara, dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Orang sakit kusta yang disembuhkan, orang yang mungkin tadinya timpang, pada akhirnya bisa berjalan, saudara-saudara. Dan dia melihat, mungkin ada banyak orang melihat pertobatan, juga dari perwira di Kapernaum, saudara-saudara. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang hanya melihat saja. Oleh karena itu Yesus katakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ketika Yesus menantang mereka di Matius pasal yang ke-8 juga demikian, saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus menantang semua orang untuk mengikutinya. Walaupun mungkin dia katakan bahwa apa? Bahwa ada begitu banyak tantangan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi sekali lagi, kata Yesus apa? Ikutlah aku. Jadi ini adalah sebuah panggilan yang mainstream menurut saya. Anti-mainstream, sorry. Ini adalah panggilan yang anti-tradisi. Ini adalah panggilan yang mengubah kita untuk hidup dari hidup yang normal menjadi hidup mengikuti Yesus, saudara-saudara. Apa artinya coba dikatakan misalnya contohnya kembali lagi ke ayat yang sebelumnya. Apa artinya contohnya ketika dia katakan bahwa apa? Bahwa ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati mereka. Apa artinya saudara-saudara? Artinya ialah bagaimana mengikuti Yesus itu memiliki sebuah prioritas pemberitaan Injil yang lebih dari segala-galanya, saudara-saudara. Ada banyak pada waktu itu orang yang melihat apa yang Yesus lakukan. Ada banyak pada waktu itu orang yang mengikuti Yesus. Tetapi sedikit orang yang ikut serta di dalam pelayanan yang Yesus lakukan, saudara-saudara. Yesus katakan, ladangnya begitu luas, tetapi pekerja sedikit. Oleh karena itu kita harus berdoa, dan ini adalah doa yang menurut saya mengerikan, karena ketika kita berdoa itu, bahwa Tuhan bisa memanggil kita untuk masuk ke dalam pekerjaan yang ada di ladangnya, saudara-saudara. Kata Yesus apa? Berdoa kepada yang mempunyai tuaian, untuk apa? Mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaiannya. Nah pertanyaannya ialah, apa artinya perikop ini buat saya pada saat ini, di tahun 2025 ini? Oke? Arti yang pertama menurut saya, yaitu bahwa kebutuhan pekerja Injil di seluruh dunia masih diperlukan. Yang menarik di sini ialah bahwa Yesus sebetulnya awalnya dia tidak secara intensional untuk menginclude atau memasukkan orang-orang kafir. Karena di Matius pasal yang ke-10 contohnya, saudara-saudara, ada di layar, Yesus pada waktu itu bicara kepada murid-muridnya untuk hanya pergi ke rumah-rumah orang Israel. Jadi Yesus sebetulnya nggak secara langsung, saudara-saudara, menginclude orang-orang atau semua orang. Tetapi di Matius pasal yang ke-28, yang kita tahu dan kita kenal, saudara-saudara, dikatakan apa di situ? Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi dengan kata lain apa? Ini berkembang dari yang tadinya disuruh pergi hanya ke rumah-rumah orang Israel, ya, betul nggak? Sekarang tiba-tiba disuruh pergi ke semua bangsa.
Ke semua bangsa, saudara-saudara. Apa yang merubah? Apa yang merubah? Apakah Yesus salah ngomong di Matius pasal 10, sehingga di pasal 28 direvisi? Enggak. Tetapi yang berubah ialah, kalau kita perhatikan antara Matius 10 dengan Matius 28, itu ialah bahwa Yesus bangkit. Dia mati dan bangkit, dan kebangkitannya, saudara-saudara, itu mengubah perspektif untuk menjangkau kepada semua orang, saudara-saudara. Dan luar biasa, panggilan itu menurut saya masih relevan sekarang ini. Bahkan di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Kalau kita mau bicara konteks orang Indonesia saja, di Sydney ya, saudara-saudara ya. Dari data yang ada, saudara-saudara, sorry bukan yang ini, satu lagi. Dari data yang ada, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini betapa kebutuhannya besar. Jadi kita nggak usah bilang semua bangsa. Kita hanya bicara orang Indonesia. Oke? Dan luar biasa, saudara-saudara, kalau saudara lihat antara jumlah orang Indonesia yang tinggal di Sydney dengan jumlah gereja dan jumlah perkiraan jemaat yang beribadah di gereja-gereja berbahasa Indonesia, dan kebutuhannya masih besar, masihkah ada kebutuhan untuk kita memulai satu ibadah lagi dalam bahasa Indonesia? Menurut saya, ya. Karena ada 32.000 orang yang masih belum pergi ke gereja, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini jelas. Ini adalah kebutuhan yang sangat besar. Dan kalau misalnya kita melihat di dalam skop yang jauh lebih luas lagi ya, saudara-saudara ya, di dalam international students, bisa tolong mundur ke slide yang sebelumnya. Kita bisa melihat, saudara-saudara, angka yang begitu besar. Walaupun ini slightly turun ya, dari tahun 2024 ke tahun 2025, tetapi angkanya masih besar. Di seluruh Australia, saudara-saudara, international students ada sekitar 955.000. Walaupun ini gabung ya, saudara-saudara ya, dari jumlah yang ada di university, ya jumlah yang ada di high school dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dan luar biasa kalau bisa kita melihat bagaimana contohnya laporan-laporan daripada para misionaris yang ada di tempat-tempat saudara-saudara yang terpencil. Sekarang ini di Taiwan, saudara-saudara, orang Indonesia yang bekerja di Taiwan, itu minimum katanya, datanya itu ada 300.000. 300.000 orang Indonesia yang kerja di Taiwan. Mayoritas itu adalah buruh migran, tetapi tetap kita bicara 300.000. Dan ini tidak termasuk yang disebut sebagai undocumented. Apa maksudnya undocumented? Yang gelap begitu ya, yang overstay dan lain sebagainya, saudara-saudara. Itu kurang lebih diperkirakan sekitar 20.000-an undocumented. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kita bicara 300.000 lebih orang Indonesia yang tercatat, yang ada di Taiwan, yang perlu mendengar kabar Injil, saudara-saudara. Luar biasa ya, kalau kita melihat ladang yang begitu besar. Jadi dengan kata lain, apakah masih ada kebutuhan pekerja Tuhan di ladang Tuhan pada saat ini? Ya. Apa yang Yesus katakan 2000 tahun yang lalu, itu masih relevan sekarang. Kita perlu mengutus lebih banyak orang lagi, kita perlu mendoakan lebih banyak orang lagi untuk diutus dan untuk boleh menjangkau orang-orang, bukan hanya orang Indonesia, tetapi semua orang kepada Kristus, saudara-saudara. Dan saya bersyukur kalau misalnya kita bisa menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Di Spice selama 5 tahun ini, dan juga nanti di Epic, saudara-saudara, ketika kita pindah ke Epping. Di dalam skop yang lebih luas, kita kepingin melihat, saudara-saudara, lebih banyak orang lagi diutus ke berbagai macam tempat untuk boleh menjadi wakil Kristus dimanapun mereka berada. Yang kedua, bagaimana aku meresponi panggilan ini, saudara-saudara? Yang kedua ialah bagaimana saya bisa memiliki hati yang sama dengan Yesus, mata yang sama dengan Yesus, dan belas kasihan yang sama dengan Yesus. Perhatikan di ayat 36. Perhatikan di ayat 36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tak bergembala. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kenyataan. Orang tidak akan memiliki hati kalau mereka nggak melihat, saudara-saudara. Yesus juga demikian. Orang nggak akan punya belas kasihan kalau mereka nggak pernah lihat.
Oleh karena itu bagi setiap orang yang ingin menjadi misionaris, biasanya, saya bekerja di lembaga misi, saudara-saudara, bagi orang yang ingin menjadi misionaris, biasanya, yang perlu dia lakukan di langkah pertama itu adalah yang disebut sebagai vision trip. Apa artinya vision trip? Untuk pergi. Kau terpanggil untuk pergi misalnya ke Nepal, yuk kita pergi ke Nepal, kita lihat secara langsung kebutuhannya seperti apa. Mau pergi ke Jepang untuk menjangkau orang Indonesia, kita pergi ke Jepang. Kita lihat kebutuhannya seperti apa. Dan dari melihat itu, saudara-saudara, seperti yang terjadi kepada Yesus di dalam kemanusiaannya, ketika melihat itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Saudara-saudara, saya yakin saudara yang mahasiswa, apalagi kalau misalnya lagi sibuk seperti zaman-zaman waktu-waktu sekarang ini, saudara pergi ke kelas, mungkin saudara sering daydreaming ya. Tahu nggak daydreaming apa? Ya, tahu ya daydreaming apa ya. Jadi fisiknya ada di kelas, matanya menatap ke dosen, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Begitu loh. Itu namanya daydreaming, saudara-saudara. Oke? Mungkin banyak dari kita yang seperti itu. Saudara-saudara, pernah nggak saudara pergi ke Mac Center? Duduk di food court. Jangan daydreaming. Tetapi lihat orang-orang yang ada di food court. Berapa banyak dari mereka yang belum mengenal Kristus, saudara-saudara? Mereka adalah orang-orang yang tersesat karena mereka akan menghadapi kematian yang kekal. Dan luar biasa, saudara-saudara, kita dipanggil oleh Yesus untuk meresponi panggilan tersebut. Skop saya bukan hanya saudara, bukan saya bilang bahwa saudara harus pergi untuk menjangkau semua orang. Boleh aja, tetapi kalau misalnya saudara bisa menaruh skop itu di dalam sesuatu yang lebih kecil, ialah bagaimana kita untuk mencoba mendoakan hal tersebut. Luar biasa, saudara-saudara. Yesus katakan apa? Yesus katakan ketika kita melihat hal itu, dan ketika melihat dan kita tergerak oleh belas kasihan kita tergerak, saudara-saudara, karena mereka itu adalah seperti domba yang tidak bergembala. Maka pada waktu itu kita harus berdoa. Ya, langkahnya ialah untuk kita berdoa. Follow up-nya ialah untuk kita berdoa, saudara-saudara. Perhatikan apa yang ditulis oleh Yesus sendiri di ayat 38. Kita baca bersama-sama sekali lagi ayat 38. Saya yakin tidak ada di layar sih. 38, saudara-saudara. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dari semua hal yang kita doakan, baik itu doa pribadi kita, ataupun juga doa kita secara kolektif sebagai gereja, apakah kita sudah mendoakan supaya lebih banyak lagi orang boleh diutus untuk pergi ke tempat-tempat yang membutuhkan, ke tempat-tempat yang memang menguning, supaya ada banyak orang yang boleh menuai, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada saat ini di Indonesia, salah satu pelayanan yang dilakukan dulu ketika saya mendengar gereja bahasa Inggris ya saudara-saudara ya, apalagi di Jakarta, saya sering sekali skeptik saudara-saudara. Skeptik dalam arti begini, ngapain sih jadi gereja bahasa Inggris? Begitu ya, sok-sokan banget gitu loh. Maksudnya, udahlah jadi gereja bahasa Indonesia. Toh isinya adalah 95% orang Indonesia juga gitu kan, yang bisa ngomong bahasa Indonesia, kenapa harus menjadi gereja bahasa Inggris? Tetapi ternyata saudara-saudara, sekarang ini, banyak gereja bahasa Inggris yang ada di Jakarta dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara-saudara, untuk menjangkau siapa? Pengungsi, refugee. Jadi Indonesia seringkali menjadi negara antara sebelum orang pergi ke Kanada, ke Amerika, ke Australia, dari mungkin Middle East, dari Afghanistan, dari Iran. Indonesia seringkali menjadi negara antara, saudara-saudara. Dan kebanyakan dari mereka nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Kemana mereka pergi? Mereka pergi rata-rata ke dalam gereja berbahasa Inggris. Dan banyak sekali orang-orang dari Iran, dari Afghanistan, yang datang kepada Kristus dan dibaptis. Saudara, luar biasa. Demikian juga dengan kita. Keberadaan kita mungkin di Australia ini, banyak orang berpikir bahwa ngapain sih jadi gereja Indonesia? Gitu ya. Toh semuanya bisa ngomong bahasa Inggris juga. Mahasiswa kan kebanyakan kan pasti bisa bahasa Inggris. Tetapi luar biasa Tuhan bisa memakai
di dalam situasi yang kita punya ini untuk pekerjaannya, saudara-saudara, yang jauh lebih besar dan pekerjaan yang jauh lebih luas. Dan kita harus bersyukur kalau misalnya kita menjadi bagian daripada pekerjaan Allah tersebut, saudara-saudara. Saudara-saudara, minggu depan kita akan pindah lokasinya. Tetapi satu hal yang tidak berubah, visi kita tidak berubah, tujuan kita tidak berubah, dan kita juga bersyukur kalau misalnya persekutuan kita tetap bisa berlanjut di sana, saudara-saudara. Minggu depan kita akan kebaktian gabungan dengan bahasa Inggris, tetapi setelah itu kita akan terus menjalankan kebaktian di dalam bahasa Indonesia, dan biarlah kiranya kita boleh terus menjadi berkat. Banyak orang bicara, ketika saya bicara kepada orang-orang yang ada di sini, selalu mereka komennya ialah, Epping is a great place. Great place karena apa? Karena strategis, saudara-saudara. Dan kita harus pakai itu sebagai sebuah anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk pekerjaan Dia, saudara-saudara. Sehingga kita boleh membawa lebih banyak orang lagi datang kepada Kristus. Mari kita berdoa.